Kembali lagi di video mau coding. Service worker. Saya lupa kenal sejak tahun berapa, tapi waktu itu ada dari Google I.O., sebuah event tahunan yang diadakan oleh Google. Ya, langsung aja mari kita ke slide-nya. Service worker. Jadi service worker itu adalah sebuah fundamental, salah satu part dari PWA alias Progressive Web App, yang mana kita tahu PWA alias PWA itu ada banyak list yang harus kita lakukan agar web itu bisa disebut sebagai Progressive Web App. Tujuan dari service worker ini adalah membuat web lebih cepat diakses. Kemudian ada offline access, push notification, dan kemungkinan ke depannya masih banyak fitur lainnya. Oh ya, di sini kenapa lebih cepat? Karena dia bisa memanajemen case dengan lebih baik. Dan cara kerja dari service worker sendiri adalah sebagai berikut. Dia itu sebenarnya ada jalan di bagian browser, tapi seolah-olah dia sebagai mirip proxy server. Jadi konsepnya ketika user mengakses sebuah website, akan cek dulu di service worker, apakah ada case atau tidak. Nah, jika ada case itu biasanya sudah pernah mengakses web itu sebelumnya. Jika tidak, itu biasanya baru pertama kali, sehingga dia akan langsung request ke server. Yang mana nanti dari server ini akan dibalikan lagi ke service worker untuk ditampilkan ke user atau disimpan case-nya. Dan proses ini bisa terus berulang sesuai dengan request dari user. Nah, nanti ini bisa kita demokan di bagian terakhir untuk bagian live code-nya. Dan browser yang disupport itu sudah cukup banyak sekali, yang mana kita tahu service worker ini sudah cukup lama berkecimpung di dunia website. Bahkan yang cukup bikin kaget adalah Firefox. Dia sudah paling lama di sini ya, paling panjang hijaunya. Untuk life cycle-nya sendiri. Nah, life cycle sendiri adalah di bagian ini. Ketika user mengakses sebuah halaman, kita kembali di bagian how it works. Nah, mengakses sebuah website menggunakan browser, maka akan melakukan pengecekan adakah service worker di sini. Jika terdapat code untuk inisial atau registrasi service worker, menjalankan bagian registration, kemudian installation. Jika error, ya sudah stop. Tidak ada error di bagian halaman websitenya. Tapi jika sukses, activation, kemudian ada idle, dan menunggu fetch. Fetch sendiri adalah request dari browser ke websitenya, server, ataupun dari service worker. Dan semua proses ini bisa di-inspect di bagian DevTool. Nah, dia ada sampel untuk Google Chrome, karena dia menurut saya paling komplit untuk inspect bagian DevTool-nya, terutama di salah satu fitur service worker. Jika kita enter di sini, dia bisa lihat service worker yang sedang jalan, yang sudah idle itu apa, statusnya. Nah, ini juga bisa dicek untuk cycle-nya. Untuk activate-nya cukup lama juga timeline-nya. Bahkan ada simulasi push notif dan beberapa fitur lainnya. Dan ini sampel untuk debugging service worker di browser lain. Ini tadi Chrome. Ini untuk Firefox. Jika dibandingkan terlihat banyak perbedaannya. Firefox sepertinya cuma untuk menginspek saja service worker yang sedang jalan dan diinstal. Di sini saya tidak melampirkan untuk Safari dan Opera. Bisa kalian cek sendiri. Dan ini features yang khusus kita bahas di video kali ini. Untuk cek juga di bagian live code-nya seputar service worker. Pertama sebagai client set proxy server. Nanti ada setup debugging, kemudian casing, dan percobaan untuk offline first. Push notification, ini hanya simulasi saja. Dan untuk fitur berikutnya bisa dilanjutkan di part berikutnya. Kita mulai dari poin pertama terlebih dahulu. Di sini saya sudah siapkan satu buah project web yang isinya ya kayak ini aja. Ini cuma HTML biasa. Jika di render hasilnya sebagai berikut. Coba saya run dulu. Di sini untuk simulasi dia jalan di server agar bisa di localhost, saya cuma pakai HTTP server. Jalan di port 8081 dan ini dia. Cuma web yang menampilkan teks dan sampel untuk simulasi menampilkan assets berupa gambar. Untuk browser, saya menggunakan Google Chrome. Dan untuk DevTool inspect service worker-nya ada cek di application, masuk ke tab service worker. Nah, di sini belum terlihat service worker yang terinitiate. Nah, sesuai dengan poin di sini adalah melakukan setup untuk service worker dan debugging. Sebenarnya saya buat satu workplace baru aja untuk bagian code. Sip.
Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk initiate sebuah app.js yang saat ini isinya hanya ini saja. Dia load function main. Dan sebuah script untuk registrasi service worker. Dan memastikan ini dibungkus dengan condition seperti ini. Karena untuk berjaga-jaga user yang akses menggunakan browser versi lama yang mana belum support untuk service worker. Dan opsi 2 adalah menyiapkan sebuah file khusus .js untuk script service worker-nya. Di sini saya simpan di file berikut. Dan isinya baru seperti ini masih kosong. Nah, saya cek dulu bagaimana jika registrasi service worker belum ada service worker yang berisi script. Ini scriptnya cuma berisi konstan saja, yang mana ini belum ada artinya. Oke. Nah, di file main ini saya menjalankan function registrasi service worker. Ini bebas ya, ini style saya untuk menginitiate. Saya bungkus dan masukkan ke Windows registration. Coba kita reload, ada perubahan. Oke, sudah ada perubahan setelah di reload. Nah, file service worker-nya sudah berhasil terinstall. Dan sudah aktif ya, ini statusnya idle, nunggu fetch berikutnya. Bahkan di sini bisa kita inspect untuk file service worker-nya menggunakan Google Chrome. Klik saja, script-nya harusnya sama persis dengan yang ada di sini. Oke, kembali bagian script service worker-nya. Ini berjalan di luar DOM, jadi seperti dokumen get element by ID, terus dokumen apapun itu seharusnya tidak bisa dieksekusi di sini. Ini khusus untuk script service worker. Step berikutnya adalah ketika proses install selesai, saya ingin melakukan case beberapa pet yang sudah saya masukkan ke array berikut. Dan ini cocok dilakukan setelah proses instalasi selesai atau proses install. Nah, service worker sendiri menyediakan beberapa script dari self. Menambah event listener ketika proses install. Saya sudah siapkan code sebelah, tinggal kopas. Nah, di sini saya ingin open case yang sedang aktif dari case name ini. Seharusnya kalau baru pertama kali akses itu masih kosong. Dan ini bebas ya, namanya terserah, yang penting unik. Dan ketika ingin upgrade, pastikan namanya berbeda dengan ini. Dari case tersebut ingin menambahkan URL to case, jadi semua aset-aset ini isinya gambar, bisa cek di sebelah sini. Berikut dan berikut. Agar nanti ketika user akses halaman yang menggunakan aset ini sudah terload karena sudah tercase lebih cepat. Nah, oke, memastikan ini tidak bikin error script service worker-nya. Life cycle-nya, ketika user sedang mengakses seperti ini kan ganti halaman ya. Code-nya itu masih sama seharusnya. Jika bisa cek, nah, masih sama. Statusnya dia masih skip waiting untuk activate. Nah, syarat untuk activate adalah user harus meninggalkan halaman ini, baru script service worker-nya terupdate. Ketika user masih di sini, misal cuma reload, ini masih tetap waiting. Jadi saya simulasi untuk close websitenya dulu, terus buka baru. Seharusnya scriptnya sudah terupdate. Nah, bisa cek di sini sudah terupdate untuk event listener install-nya. Oke, ini bagian yang tercase sama service worker. Dia tidak akan merubah case dari browser, dari memory case ataupun case yang lainnya. Pertama akan mengecek di case service worker, jika ada akan dimasukkan ke memory case seperti biasa dan akan dilanjutkan untuk proses berikutnya tetap membaca di memory case. Tidak akan merubah proses itu sama sekali. Untuk catatan, service worker ini hanya berjalan di HTTPS atau localhost. Localhost sendiri untuk memudahkan ketika proses development. Jadi, semisal diakses menggunakan non-HTTPS atau bahkan IP, dia tidak akan meload service worker scriptnya. Coba di sini saya akses via IP dari web lokal ini. Dan bisa cek di sebelah DevTool, service worker sama sekali tidak terinitiate, berbeda dengan versi localhost. Dan sepertinya Google Chrome mulai mengarahkan untuk semua website pakai HTTPS.
Bahkan ada auto redirectnya meskipun di server webnya sendiri tidak ada auto redirect ke HTTPS. Oke, untuk bagian setup dan debugging kayaknya sudah selesai. Next ke bagian caching. Untuk setupnya sendiri konsepnya adalah sebagai berikut. Coba di sini saya cek kembali di bagian. Nah, di sini ada yang namanya event fetch. Fetch ini adalah ketika user mengakses sebuah halaman. Semisal halaman ini, jika di inspect network, dia kan banyak melakukan ini request. Nah, per satu request ini disebut fetch di service worker. Dan dia sudah menyiapkan event listener khusus namanya fetch untuk mengatasi hal ini, ya. Oke, di sini kasusnya saya ingin membuat case hanya khusus untuk image. Ya, berarti di sini saya ingin menambahkan listener baru namanya fetch. Dan ini bisa untuk diutak-atik sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini saya membaca apakah request destination atau image, targetnya image, maka akan melakukan function case checker. Untuk event request destination itu bisa dicek di dokumentasi ini sampelnya. Ya, ada banyak di sini. Ada audio, dokumen dan lain sebagainya, bisa dikondisikan. Atau bahkan semua langsung di case, itu juga boleh. Tapi biasanya itu akan berefek di bagian ini jika langsung semua di case ke storage user, karena kan kita membebankan case ini ke browser, yang mana itu sama dengan space dari user kita sendiri ada di bagian storage. Kemungkinan nanti bisa bergiga-giga, ya tidak sampai ya, paling bermegabyte. Oke, kembali ke case. Ini saya belum buat function case checkernya, sebenarnya saya buat di bagian bawah saja. Case checker. Ya, saya sudah siapkan code-nya di belakang. Berikut stepnya, dia akan mengecek terlebih dahulu case yang sudah ada. Case-nya itu dari case name, persis dengan di awal tadi yang ada di paling atas ini. Nah, setelah mengecek case, apakah ada case yang sama persis dengan yang di request user ketika proses fetch tadi. Jika tidak ada, akan request ke server, kemudian hasilnya dilakukan save ke case yang sekarang dan dikembalikan ke browser. Dan ini prosesnya akan terus berulang-ulang. Jika ada di case, maka langsung dibalikin dari case tersebut aja. Ini alasan kenapa ketika membuat sebuah gambar untuk assets, pastikan filenya selalu unik. Jika sama, biasanya akan terload ke gambar yang sebelumnya karena namanya sama. Mungkin jika biar beda pakai ini suffix v1.1 dan lain sebagainya. Oke, so far seperti berikut dulu aja untuk sampel casing service worker untuk image. Kembali ke browser. Nah, tadi ketika di reload kan tidak langsung ini ya, service workernya terupdate scriptnya, harus di close webnya dulu baru dibuka. Nah, untuk development seperti ini ada fitur update on reload. Cukup diupdate maka service workernya akan scriptnya ikut terupdate. Bisa cek lagi. Case checkernya sudah masuk. Oke, ini hasil dari inspect network. Nezuko gambarnya sudah terload via service worker case. Ini karena di disk case-nya masih kosong. Jika di reload lagi, nah ini sudah beda case. Masih sesuai dengan step yang biasa dilakukan oleh browser lewat memory case atau bahkan disk case. Ya, kurang lebih seperti berikut untuk casing. Ini sampelnya untuk case image. Kembali ke slide. Sample wrong case. Oke, untuk case wrong case sendiri adalah case wrong case. Mungkin saya salah bacanya, coba kita cek di Google Translate. Case wrong caca. Case wrong crash. Iya. Untuk sampel wrong cache sendiri adalah ketika semuanya itu dimasukkan ke dalam cache. Semisal halaman indeks ini di cache semua tanpa
tanpa ada kondisi, ada kemungkinan di masa depan ketika developernya melakukan update untuk halaman ini, bisa jadi user tidak langsung menerima update tersebut, tapi masih load dari cache yang sudah tersimpan sebelumnya. Sampelnya sebagai berikut. Di sini saya buka untuk pengkondisian hanya image-nya. Oke, di sini semua di cache ya. Bahkan termasuk HTML-nya. Oh iya, saya lupa ini service worker-nya harus di-reload dulu. Oke, ini HTML-nya sudah masuk service worker. Dan ini simulasi developernya melakukan deployment untuk fitur baru. Saya ganti nama aja teks service worker intro menjadi V2. Service worker intro V2. Seharusnya ini menjadi V2 juga. Tapi karena terlanjur ke case sama user, dia tidak akan mendapatkan halaman baru tersebut kecuali melakukan clear cache dengan hot reload atau command shift R dan sudah menerimanya. Nah, itu adalah sampel penggunaan service worker yang salah. Jadi tadi saya melakukan pengkondisian hanya untuk gambar dulu. Oke, simulasi jika service worker-nya saya kembalikan ke posisi semula. Ini saya reload ulang. Dan memastikan scriptnya ada pengkondisian. Oke, ini hanya load case dari image-nya. V2 saya ganti V3. Dan masih terload dari server karena saya tidak melakukan cache untuk halaman localhost. Dan itu adalah sampel untuk worm cache-nya. Jadi ada sebuah kondisi ketika user mengakses sebuah halaman padahal internetnya sedang down atau bahkan servernya sedang down, dia tidak akan menampilkan dinosaurs. Dia tidak akan menampilkan dinosaurs seperti ini. Coba kita ambil sampel mogos.com. Simulasi offline. Ini dia. Nah, ini kan sedang offline tapi masih bisa tetap diakses. Tapi hanya di page tertentu. Ini bisa dikondisikan sesuai kebutuhan. Biasanya kalau website lain, semisal apa ya? Kita ambil sampel Instagram. Terus dibikin offline. Dia akan menampilkan dinosaur seperti ini. Karena tidak menyiapkan kondisi ketika websitenya offline. Nah, yang terjadi di belakangnya adalah website ini melakukan casing untuk semua halamannya. Yaitu halaman HTML yang tadi kita bikin salah case yang tidak akan terupdate karena salah melakukan case. Itu dikondisikan agar ketika online dia masih request ke server, tapi ketika offline akan request ke bagian yang sudah tercase tadi halamannya. Ya, kurang lebih sampelnya seperti itu sih. Jadi berbeda dengan sebelumnya. Yang sebelumnya tadi kan kondisi apapun selalu meload cache untuk halaman HTML-nya. Nah, ini hanya ketika offline saja. Service worker bisa untuk itu. Nah, untuk itu saya siapkan untuk event activate. Ini adalah event setelah install. Menambahkan yang namanya navigation preload agar tidak salah melakukan fetching. Nah, ini juga dibungkus dengan kondisional karena navigation preload ini sendiri fiturnya masih cukup baru. Di browser-browser lama sepertinya belum ada, biar tidak error dimasukkan ke kondisional. Dan untuk bagian pengkondisian ketika offline ada di bagian sini. Di bagian fetch-nya. Di sini kan ada kondisi jika image maka eksekusi ini berarti ada else-nya. Nah, di sini saya menyiapkan sebuah kondisional bagi berikut.
hanya dilakukan ketika metodenya get, kemudian request mode-nya navigate, dan hanya untuk HTML. Nah, disinilah case-nya akan terload. Jika tidak ada, dia akan mengambil ini offline URL yang sudah saya siapkan di paling atas /offline. Berarti dia nanti akan terload ini jika case-nya gagal. Ini kayak jarang terjadi. Oke. Jika sukses, meskipun offline, dia tetap akan merequest halaman yang sama. Dan sistem ini sih. Coba kita simulasi untuk load halaman. Coba saya update dulu service worker-nya. Memastikan scriptnya sudah masuk. Oke, sudah masuk ya. Memastikan kesalahan case yang di awal tadi tidak terjadi. Ini V3 saya ganti menjadi V4. V4 V3 menjadi V4. Oke, menjadi V4 ya, memastikan dia masih meload sesuai up to date, bukan dari case. Nah, ini adalah simulasi ketika internet down. Masih bisa terload halaman websitenya meskipun lagi internet mati. Kemudian adalah simulasi ketika websitenya down. Jadi saya matikan saja ini servernya. Oke, udah mati ya. Jika diakses di tempat lain, coba saya buka browser lain. Dia benar-benar mati. Tapi jika yang sudah pernah meload, dia kan ter-execute untuk service worker-nya, dia masih tetap bisa dipakai. Dan kurang lebih adalah itu fitur untuk offline first menggunakan service worker. Dan ini developernya ceritanya sudah mengetahui websitenya mati, dan dia deploy sekalian menyalakan ulang server. Harusnya V5 ketika servernya baru nyala. Dan langsung terload sesuai dengan expected-nya. Step terakhir adalah push notification. Untuk membuat sebuah push notification di website, service worker adalah hal wajib yang perlu di setup. Nah, untuk simulasi push notification kali ini, kami tidak menggunakan semacam FCM atau server yang melakukan push notif, tapi menggunakan fitur dari Chrome hanya untuk simulasi. Untuk the real push notification menggunakan server, mungkin bisa cek di bagian part berikutnya. Hal wajib untuk bisa melakukan push notification adalah allow permission. Karena untuk allow permission hal seperti ini di luar service worker, jadi ini kita masukkan ke scriptnya app.js. Di sini saya sudah menyiapkan untuk request permission. Ya, menggunakan script request permission seperti biasa yang bisa dicek di webnya Mozilla ataupun web.dev. Dan saya eksekusi di bagian berikut. Sudah seperti ini aja, langsung kita cek. Ntar di save dulu. Oke, masih ada yang merah. Oh sorry, ini sebenarnya saya pernah setup tidak boleh di incognito, berarti harus di website yang di Chrome yang biasa. Di sini aja. Oke, saya reset dulu untuk simulasi yang baru pertama kali mengakses. Ya, halo, udah gini aja untuk allow permission notification. Dan coba kita simulasi untuk trigger local notif. Ini sudah saya sebuah button. Jika cek di bagian dalamnya, button tersebut eksekusi function ini. Nah, untuk trigger notification ini menggunakan dari service worker yang sudah kita init di window SW registration. Yang bagian sini, window SW registration sama dengan register service worker. Cek dulu apakah local notifnya jalan. Jika tidak jalan, belum bisa lanjut ke step berikutnya. Oke, sini sudah saya hit tapi belum
execute. Oh, sudah ada ternyata. Nih. Terhidden. Nah, berikutnya. Sorry, ini karena saya share screen-nya kurang ke kanan, jadi nggak kelihatan. Oke, untuk trigger lokal notifnya sudah sukses. Nah, yang namanya push notif kan bukan trigger dari user sendiri, bukan dari websitenya, tapi dia menerima notif dari service yang ada di atas, yang ada di cloud. Nah, karena di sini kita tidak melakukan hal itu, tapi hanya simulasi, Google Chrome sudah menyiapkan opsi untuk memudahkan debugging ada di sini untuk simulasi push notif. Tapi sebelum mencoba fitur ini, kembali ke bagian Service Worker. Untuk bisa menerima push notif dari cloud, ini kan perlu yang namanya setup terlebih dahulu, seperti kredensial dan lain sebagainya. Nah, untuk setup tersebut ada di bagian listener activate. Ini bahkan bisa dibuat kita lebih dari satu listener jika satu di paste terlalu banyak. Kalau kita bikin baru lagi, solve add event listener. Dan script untuk mengkonekkan dengan service push notifnya sebagai berikut. Ini hanya dipanggil sekali ketika service broker teractivate, baik activate ketika di awal-awal ataupun ketika ganti script ataupun new install. Nah, di bagian option ini bisa diisi dengan kredensial yang berhubungan dengan service push notif yang kalian gunakan, semisal FCM dan lain sebagainya. Yang mana kita akan skip untuk lanjutkan ke part berikutnya. Oke, itu tadi untuk mengkonekkan dengan service push notif. Dan untuk bisa menerima push notif sendiri, Service Broker menyiapkan sebuah listener yang namanya push. Ini saya taruh di paling bawah, tapi di atas case checker karena tidak berhubungan dengan Service Broker secara langsung. Saya kasih pagar terlebih dahulu. Nama eventnya adalah push. Oke. Di sini jika ada event data, berarti sedang ada push notif yang dikirim. Untuk selanjutnya ditampilkan ke notifikasi seperti biasa. Dan bahkan ketika websitenya sedang di close, Service Broker sendiri kan dia jalan idle di bagian browser, maka notifnya akan tetap jalan dan push notif pun berhasil. Coba kita simulasikan ini. Memastikan dulu script Service Broker-nya sudah masuk yang bagian listener push. Oke. Coba tes this is test. Dan masuk. Ini simulasi ketika website sedang di close. Oh ya, sebenarnya kita tidak bisa simulasi ketika website sedang di close ya. Atau Chrome menyediakan fitur untuk itu. Coba saya reopen close tab. Soalnya kalau website di close kan kita tidak bisa akses ke DevTool-nya ini. Oke, sepertinya bisa pakai ini. Coba saya close websitenya. Oke, ini Service Broker yang tadi saya pakai. Oh, ada dua. Oh, cuma satu. Di sini ada tombol inspect. Oh, tidak bisa. Sepertinya memang harus nyala jika ingin simulasi dengan Chrome. Tapi jika sudah menggunakan Service Broker yang di cloud, ini kita bisa masih terima notifnya meskipun website di close. Seperti ketika buka Facebook, Instagram ketika mengaktifkan notif di web, bahkan ketika websitenya tidak di open masih bisa terima notif. Ya, kurang lebih berikut seputar Service Broker.
seputar 3 fitur yang kita bahas kali ini. Terima kasih perhatiannya dan sampai jumpa di video coding berikutnya.